Shalom Cimeli, selamat pagi. Haleluya. Kita tunggu beberapa saat lagi ya Cimeli. Kita undang dulu ya Ci. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali dalam program Pesta Pagi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat pagi buat keluarga Bapak Boas di Cirebon. Apa kabar? Selamat pagi juga buat Ibu Yuliana Wijaya. Selamat pagi Ibu Dorliana Napitupulu. Bagaimana keadaan Yeremia dan juga Yemima? Sudah baikan? Sudah sembuh Ibu? Kita berdoa demamnya normal, suhu tubuhnya normal. Puji nama Tuhan. Shalom Dea Permata. Apa kabar? Sehat pagi ini ya. Shalom Bapak Desa Hati. Shalom Ibu Ayu Wandira. Shalom Ibu Rosin Indu di Johor. Shalom, shalom, shalom. Shalom Ibu Roslin Indu. Shalom juga buat Pader Chelsea Manurung. Melisa. Oh, shalom Melisa. Apa kabar? Ya, shalom Opung Joshua. Sehat selalu. Haleluya. Shalom, shalom. Oke. Shalom Tante Riando yang ada di Instagram. Iya. Ini Instagram perlu di-share kali ya. Oke, shalom. Ayo silakan Bapak Ibu. Kita tunggu berapa saat. Silakan share kepada saudara-saudara kita, teman-teman yang ada di Instagram, baik juga yang ada di Facebook. Iya. Kita kasih waktu sejenak. Boleh sharekan, ada link di bawahnya itu. Ada tulisan di bawahnya, coba di Bapak Ibu cek, ada bagikan. Nah, silakan bagikan kepada teman-teman yang ada di Facebook. Baik juga ini kalau mau kirim ke via WA, salin dulu linknya, tautannya, baru kirim ke pribadi atau ke grup. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mulai doa kita pagi ini. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur. Nama Tuhan dipermuliakan. Indah rencanamu Tuhan dalam hidup kami. Agung mulialah Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Yesus. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Hosana bagi anak domba Allah. Oh, kasih-Mu, cinta-Mu kekal untuk selama-lamanya ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hosana bagimu Raja. Haleluya. Haleluya.
bagimu Raja. Oh, oh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah
kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu bagi setiap pribadi. Curahkanlah kuasa
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini dan hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir bersama dengan kami sungguh mengalami Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu hari ini. Berbicara dan berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, di antara kami. Biarlah roh hikmat dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami yang mendengarkan baik secara online dalam misbah pagi ini Tuhan, bahkan juga nanti secara tayang ulang ya Tuhan. Berkuasa dan berkat yang sama kami terima bersama-sama dari surga lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, proteksi kami kuasa dari Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman-Mu hari pagi ini. Haleluya, bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam program misbah pagi kita. Di hari ini kita akan renungkan Alkitab firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Ya. Judul perikopnya di situ di Taman Getsemani. Sekali lagi Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Temanya hari ini, judulnya hari ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Ya, sekali lagi, berdoa dan berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan katakan ayat yang ke-36, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya.
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, judulnya pagi ini, renungan kita pagi hari ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dari pembacaan kita dalam perikop ini, kita bisa menyimpulkan bahwa berdoa itu adalah hal yang sangat dan teramat penting dalam kehidupan kita. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Yesus sendiri sampai 3 kali dia berseru berdoa kepada Allah Bapa. Karena Yesus pada konteks ini dia sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Ini adalah masa-masa ketika Yesus akan menyelesaikan sebuah perjalanan kehidupannya yang sorga percayakan dalam hidupnya selama dia berada di muka bumi. Dan Yesus tahu akan tiba waktunya bahwa dia akan ditangkap, Yesus akan disiksa, bahkan juga Yesus akan disalibkan, dia juga akan mati, dia akan juga naik kembali ke surga. Yesus tahu, dan ketika sudah melakukan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada Petrus, Yesus berkata kepada anak-anak Zebedeus, Alkitab katakan demikian. Dalam kitab yang lain dikatakan bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak oleh Yesus ke Bukit Getsemani. Apa yang mereka lakukan di Bukit Getsemani, Bapak Ibu? Di Bukit Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah mereka tiba di bukit. Yesus berkata, kalian tunggu di sini ya, saya mau berdoa. Beberapa langkah ke depan. Pesan Tuhan kepada mereka adalah berdoa dan berjaga-jagalah. Murid-murid berkata, siap komandan gitu ya. Siap Tuhan. Yesus beberapa langkah, dia maju ke depan dan Yesus tersungkur. Dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Yesus mulai membayangkan bahwa bagaimana Yesus akan ditangkap, bagaimana Yesus akan disiksa, bagaimana Yesus akan dibunuh di kayu salib secara manusia, dagingnya secara manusia, sepertinya mau menolak tantangan, mau menolak penangkapannya. Karena dia bisa merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya penangkapan atas dirinya, penyiksaan atas dirinya. Dia berdoa, Alkitab berkata bahkan keringatnya, peluhnya menjadi titik-titik darah. Ya, secara medis berkata saking takutnya kadang-kala pembuluh darahnya bisa pecah, gitu ya, mulai meneteskan darah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya
penangkapan karya salib itu, dia minta kepada Bapa, kalaulah mungkin lalukanlah cawan ini, pergumulan ini. Kalau bisa aku tidak mengalami penderitaan ini. Tetapi di kalimat yang terakhir Yesus berkata, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Setelah dia berdoa bergumul dengan sungguh-sungguh, dia kembali kepada murid-muridnya, memastikan murid-muridnya apakah berdoa seperti yang Yesus lakukan atau tidur begitu saja. Ternyata Bapak Ibu, setelah Yesus datang mendatangi Petrus, mendatangi Yohanes, mendatangi Yakobus, ternyata Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Dan Yesus berkata, hai Petrus, bangunlah, Yakobus, Yohanes, bangunlah. Apakah engkau tidak sanggup berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Apakah engkau tidak sanggup berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja, Petrus? Ini sebenarnya salah satu penekanan yang cukup penting dari Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga itu adalah hal yang sangat teramat penting dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Kristus. Seberapa pentingkah berdoa dan berjaga-jaga itu, Bapak Ibu, dalam hidup kita? Seberapa pentingkah berdoa dan berjaga-jaga itu bagi Yesus? Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-41, dikatakan begini. Ya, seberapa pentingkah bagi kita berdoa itu dan berjaga-jaga itu? Ayat ke-41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, berdoa dan berjaga-jagalah, terus dilanjutkan dengan kata supaya. Berarti ada hubungan sebab akibat. Supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, Yesus berkata berdoa dan berjaga-jagalah. Dengan kata lain, kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Seberapa pentingkah bagi kita berdoa dan berjaga-jaga, Bapak Ibu? Bagi Yesus, berdoa dan berjaga-jaga itu sangat dan teramat penting dalam kehidupannya. Yesus sendiri sedang memberikan teladan buat kita. Dia berdoa dan berjaga-jaga supaya Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus tahu masa-masa yang sukar, pergumulan yang cukup berat akan segera menghampiri hidupnya. Itu sebabnya dia naik ke Bukit Getsemani, dia berdoa dan berjaga-jaga supaya Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bisa saja dalam kemahakuasaan Yesus, dalam keilahian Yesus, ketika dia ditangkap, bisa saja dia menolak karya salib itu, rencana surga itu. Dan dia tiup semua prajurit bersama dengan Yudas Iskariot ketika datang menangkapnya. Dia tuh, ketika dia tiup, bisa saja mereka terlempar beberapa meter, bahkan jatuh dari bukit sampai ke kaki bukit. Bisa saja, Bapak Ibu. Tetapi Yesus tahu dia tidak boleh melakukan kemahakuasaan keilahiannya. Kalau dia melakukan kemahakuasaan keilahiannya, Bapak Ibu, meniup semua prajurit itu, berarti bisa disimpulkan bahwa Yesus sedang jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga rencana sorga tidak pernah tergenapi dalam hidupnya. Rencana sorga gagal dalam kehidupan Yesus. Dan tentunya karya keselamatannya tidak akan pernah kita alami, kita nikmati sampai hari ini. Yesus sampai ketika pertama kali dia datang menjumpai Petrus dan sedang tertidur. Yesus berkata, berdoalah Petrus, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Mereka bangun dengan mata yang berat, Bapak Ibu. Setelah mereka bangun, Yesus pergi lagi beberapa langkah ke depannya. Dia berdoa lagi kepada Allah Bapa di sorga. Kata-kata doanya kata-kata yang sama, Bapak Ibu. Ya, dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Doa yang pertama, kalimat yang sama. Kalau doa yang kedua, kalimat itu juga yang dia ucapkan. Setelah tidak selesai, dia pergi menjumpai murid-muridnya. Ternyata Yesus menemukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus tetap tertidur dan tidak berdoa. Setelah Yesus melihat mereka, Yesus membangunkannya. Yesus pergi ketiga kali
beberapa langkah ke depan, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia tersungkur dan berkata, "Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi." 3 kali berturut-turut berarti bagi Yesus, bagi surga, doa dan berjaga-jaga itu adalah hal yang teramat dan sangat yang teramat penting dalam kehidupan kita. Bagi Petrus, Yakobus dan Yohanes pada waktu itu, hal berdoa itu tidak begitu penting dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya pagi ini buat kita Bapak Ibu, seberapa pentingkah berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Saya berdoa, saya mendorong Bapak Ibu, jadikan doa dan berjaga-jaga itu hal yang sangat dan teramat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita menjadikan doa dan berjaga-jaga itu hal yang sangat teramat penting dalam kehidupan kita, tentunya kita memberikan waktu-waktu yang terbaik di hadirat-Nya, di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, jangan berikan sisa-sisa waktumu kepada Bapa. Ya, tetapi berikanlah waktu yang terbaik di hadirat Tuhan. Berdoa dan berjaga-jagalah. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan jatuh dalam pencobaan. Itu ya. Buktinya, ya, setelah Yudas Iskariot datang bersama dengan pasukan prajurit-prajurit, nah, para ahli Taurat dan para imam-imam, naik ke bukit Getsemani, bertemu dengan Yesus. Yudas langsung menjumpai Yesus dan memeluk Yesus dan menciumnya. Padahal ternyata itu sebuah kode bagi prajurit supaya menangkap Yesus. Ketika Yudas selesai memeluk Yesus, prajurit datang menangkap Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus yang sudah bangun, dia heran melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba massa sedang bergerombol, datang untuk menangkap Yesus. Apa yang terjadi? Dia ambil pedangnya. Dia potong hamba daripada Imam Malkus telinganya. Ketika dipotong terjadi, Petrus berusaha membela Yesus. Dan Yesus berkata, "Petrus, sarungkan pedangmu." Artinya Yesus tidak pernah mendukung tindakan Petrus dengan mengambil pedang. Dan Yesus mengambil daun telinga yang sudah jatuh ke lantai, ke tanah. Dan diambil, dia tempelkan kembali. Itulah mujizat yang terakhir yang Yesus lakukan ketika dia berada di muka bumi. Ketika ditempelkan, dia berdoa, menyatu kembali telinganya. Dari sini bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Ya, sebelum pasukan datang, Yesus berkata, "Petrus, Yohanes, Yakobus, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan." Petrus tidak berdoa dan berjaga-jaga. Ketika tantangan datang, dagingnya yang lebih dominan. Bapak Ibu, dia mencoba menyelesaikan masalah dengan kedagingannya. Dia ambil pedangnya, dia potong telinga daripada hamba Imam Malkus. Sementara Yesus, karena dia sudah berdoa berjaga-jaga, kasih Allah sempurna atas kehidupan Yesus. Dan dia buktikan di proses penangkapannya di Getsemani. Bisa saja dia tiup mereka. Bisa saja dia batuk-batuk, bersin-bersin di situ. Dan semua pasukan tiba-tiba jatuh tersungkur, tergeletak di tanah. Bisa saja Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus sudah berdoa dan berjaga-jaga, Yesus bisa melewati semua masa-masa yang sukar. Dan mengakhiri pertandingannya, pergumulannya dengan cara sorga, dengan cara Tuhan. Sementara Petrus mengakhiri pertandingannya dengan kedagingannya, di mana Petrus sedang jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Petrus jatuh ke dalam pencobaan adalah ketika Yesus ditangkap, diadili. Ya, ketika Yesus diadili, Petrus melihat dari kejauhan. Apakah gerangan yang akan terjadi terhadap Yesus? Dia melihat dari kejauhan, tiba-tiba ada orang di sebelahnya berkata, "Hei, kamu kan yang selalu bersama-sama dengan Yesus yang ditangkap itu?" Petrus berkata, "Aku tidak kenal siapa Yesus." Wah, mulai Petrus menyangkal Yesus. Dia pergi ke sebelah. Dari sisi yang lain, dia lihat bagaimanakah prajurit-prajurit memperlakukan Yesus. Tiba-tiba ada satu orang hamba perempuan berkata, Petrus, kamu kan selalu bersama-sama dengan Yesus selama ini." "Oh sudah, saya tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 2 kali. Dia pergi lagi ke sebelah yang lain.
dan melihat apa gerangan yang terjadi dengan Yesus. Tiba-tiba ada satu orang lagi berkata, kamu bukannya selalu bersama-sama dengan Yesus? Selama ini Petrus berkata, sumpah, aku tidak pernah kenal siapa Yesus itu. Aku tidak mengerti, aku tidak tahu apa yang kau ceritakan, apa yang kau maksudkan terhadap aku. 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Petrus tidak berdoa dan berjaga-jaga di bukit Getsemani. Nah, setelah Yesus ditangkap disalibkan, apa yang terjadi? Murid-murid kocar-kacir lari bersembunyi. Ya, setelah Yesus ditangkap disalibkan, apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Kedagingan mereka lebih dominan menguasai kehidupan mereka. Mereka jatuh ke dalam pencobaan. Sementara Yesus tahap demi tahap, proses demi proses yang Yesus hadapi, yang diperlakukan terhadap Yesus oleh para prajurit dan sebagainya, Yesus bisa melewati pelan-pelan, dengan tenang. Yesus bisa melaluinya dengan tenang, Bapak Ibu. Tanpa sedikit persungut-sungutan, dia bisa tampil sebagai pemenang, finishing well. Yesus bisa menyelesaikan pertandingannya dengan hasil yang terbaik. Dan akhirnya dia mati dikuburkan dan naik ke surga. Surga bersuka cita, malaikat bersorak-sorai. Karena Yesus menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Bapak Ibu, selama kita berada di muka bumi ini, begitu banyak pertandingan yang harus kita lalui. Pastikan kita bisa melewati semuanya, finishing well. Bapak Ibu, dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kuncinya adalah mari berdoa dan berjaga-jagalah. Berikan waktu yang terbaik membuat Tuhan mulai hari ini sampai kita mengembuskan napas yang terakhir. Berdoa dan berjaga-jagalah. Amin buat firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi ini Bapa. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Dan saat ini hamba mau berdoa buat semuanya kami Bapa. Biar kami tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kuatkan dan mampukan kami memberikan waktu yang terbaik. Walaupun mata kami berat seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus ketika kami berdoa, tetapi kuatkan dan mampukan kami, supaya kami bisa menaklukkan keinginan daging kami, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Kami tetap berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kami tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Hari ini kesempatan yang indah, hamba berdoa Tuhan buat keluarga daripada sahabat-sahabat daripada Mesbah Pagi yang ikut secara live hari ini. Bapak berdoa buat Cimeli, Kotoni, buat PT Sudira, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ambil alih seluruh kehidupan mereka Bapak dalam nama Yesus. Berkati mereka. Kotoni yang sedang ada di Mojokerto dan Surabaya dalam pengurusan akta tanah, surat-surat tanah Bapak, biar Tuhan yang akan melancarkan segala sesuatunya. Tuhan hadir dalam pengurusan ini. Bahkan untuk penjualan tanah yang mereka sedang urus, Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sepakati bersama-sama. Berdoa Tuhan buat proyek-proyek daripada PT Sudira dalam nama Yesus yang sudah disurvei. Apapun dalam kesepakatan mereka berdoa, Tuhan campur tangan. Biar berkat-berkat yang sudah Tuhan tetapkan buat PT Sudira, biar mereka boleh menikmatinya Tuhan. Segala gangguan, halangan, rintangan dalam hal apapun dengan cara-cara manusia sekalipun mengagalkan proyek ini, semuanya kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar malaikat Allah yang mengambil alih semuanya. Rencana Tuhan digenapi buat PT Sudira. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Herianto Sinal Hasudian dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Urapi Tuhan, anak-anaknya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, buat Temi Ivaldi. Dalam nama Yesus, tangan yang sama juga terlalu buat hamba-Mu ini. Berkati anakmu ini, usaha, pekerjaan, dan pelayanan istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Miriam Panjaitan, yang ada Bapak Sudirman Papahan yang ada di Padang Sedimpuan, berkati juga Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka dalam studinya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Kayani Kaligis dan Mas Kuat dalam nama Yesus, berkati mereka. Dalam nama Yesus, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, kekuatan, kemampuan dari Tuhan juga memberkati mereka. Sertai langkah-langkah hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Tan Feriando, berkat hamba-Mu ini. Dalam studi sekolah penginjilan Tuhan, berkati Tuhan. Berikan hikmat membuatnya Tuhan mampu menerima semua pelajaran yang diterima. Sehingga anak akan dipersiapkan selama 1 tahun ke depan. Untuk satu tuayan yang besar yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupannya di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Geraldus
Dalam nama Yesus, kami berdoa buat kesehatannya Tuhan terus pulihkan, sembuhkan, mujizat terjadi buat anakmu ini Bapa. Berkati istrinya Bu Idi Harum dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Risdelina Hutauruk yang ada di Sumatera juga Tuhan. Berkati hambamu ini dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang dikerjakannya hari-hari Tuhan buat berhasil. Alam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati usaha kesehatan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Embo dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun hamba berada, berkati Tuhan kesehatan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya, disertai langkah-langkah hidupnya dan Tuhan berhasil. Kami juga berdoa Tuhan Ibu Sonia yang ada di Johor Bahru Malaysia, dalam nama Yesus Tuhan, berkati juga anakmu ini, suaminya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, pengurapan dari Tuhan menyertai pelayanannya kemanapun anakmu ini berada Tuhan. Kami berdoa buat itu Helda yang ada di Pulau Samosir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, keturunan ilahi yang mereka rindukan Tuhan, kami berdoa bukakan kandungannya, berkati Tuhan keturunan ilahi Tuhan, tahun depan kami rindu melihat mujizatmu nyata dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Lili Sinaga yang ada di Pematang Siantar, kesehatannya Tuhan semakin pulihkan dan berkati dalam nama Yesus. Anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan, pelayanannya juga Tuhan diurapi oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dordiana Pitupulu dalam nama Yesus, berkati anak-anaknya sedang sakit dan sedang demam, Tuhan sembuhkan. Tumpangkan tanganmu Tuhan, biar pemulihan itu semakin terjadi. Berkati juga usaha pekerjaan dan pelayanan suaminya Tuhan diberkati. Kami juga berdoa buat Dia Permata yang ada di Atlanta di USA Tuhan, berkati hambamu ini, anakmu ini, segala kerinduan, harapan dan cita-citanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkat Tuhan turun atasnya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Berdoa juga Tuhan buat Punjosu yang ada di Samosir juga Tuhan, berkati dalam masa tuanya, penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi bahagian hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga buat Pak Chelsea Manuru yang ada di Pematang Siantar, berkati anakmu ini, berkati usaha pekerjaan istri anak-anaknya, dalam pelayanannya Tuhan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Yulia Wijaya yang ada di Kota Binjai, berkati hambamu ini Tuhan, berkati anakmu ini, pekerjaannya, usahanya, suaminya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Engkau buat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangannya. Kami juga Tuhan buat Melisa Tuhan yang ada di Johor dan Malaysia, Bapa, penghiburan, kekuatan dari Tuhan menjadi kehidupan Melisa Tuhan. Pegang tangannya, tuntun langkah-langkah hidupnya Tuhan, dari masa-masa pertumbuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupannya, berkati Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Bapa yang kekal, Bapa dalam kehidupannya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntun langkah-langkah hidupnya itu berhasil di dalam Kristus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Ayu Wandira Tuhan, berkati juga anakmu ini, suaminya, anaknya, pekerjaan, usahanya, apapun Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Desa Hati dalam nama dimanapun berada, berkati juga Tuhan dalam nama Yesus, suaminya, anaknya, pekerjaannya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Bapak Boas Simamora yang ada di Cirebonnya Tuhan, berkati istri, anaknya, pekerjaannya, usahanya diberkati oleh Tuhan, dan pelayanannya juga Tuhan, pengurapan Tuhan turun atasnya Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Niki Putar-Putar dalam nama Yesus Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, usaha pekerjaan pelayanannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Esther Lim dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang sama juga terlalu buatnya. Berkati anakmu ini, keluarganya diberkati, pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Diana Hutagaul dalam nama Yesus, berkati dalam studinya, berkati Tuhan, dan berikan kepintaran, hikmat dari Tuhan untuk menerima dalam studinya Tuhan S1 di Petamburan Tuhan. Dan kelak anakku sedang dipersiapkan 4 tahun ke depan, dan kelak Tuhan akan memakai dia secara heran, memakai dia secara hebat, dahsyat dan luar biasa, dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, kami serahkan seluruh langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun dalam nama Yesus tidak akan mengena dalam langkah-langkah hidup kami. Kami akan menjalani hari yang baru ini dengan penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan mengikuti kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus,
Nah, persekutuan yang indah yang mahal dalam Roh Kudus itu akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali besok di program yang sama di Mesbah Pagi kita jam 5 pagi. Ya, live streaming di Instagram GBI Supana Sutra dan juga Facebook GBI Supana Sutra. Jangan lupa sharekan program ini Bapak Ibu kepada teman-teman, sahabat, kenalan, tetangga di gereja dimanapun, supaya mereka juga bisa menerima berkat yang sama. Dan jangan lupa follow Instagram kita Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita akan beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.